Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Montik Dewi Rahayu, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit. Pada hari ini, saya akan menyampaikan isu terkini mengenai keluhan masyarakat terhadap pelayanan kegawat daruratan di rumah sakit yang bersumber dari media Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan BKPK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 4 Juni 2026. Dalam analisis isu publik kesehatan periode 22 sampai 29 Mei 2026, BKPK Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa meskipun pemberitaan kesehatan nasional didominasi sentimen positif, terdapat perhatian besar terhadap keluhan masyarakat mengenai kualitas pelayanan kegawat daruratan di rumah sakit daerah, khususnya yang mencuat melalui media sosial. Salah satu contoh yang disorot adalah kasus pelayanan di RSUD Dr. Pringadi Medan. Analisis tersebut menyebutkan bahwa keluhan masyarakat berfokus pada kualitas pelayanan IGD, respon pelayanan yang dinilai belum optimal, implementasi program kesehatan yang masih menemui kendala di lapangan, dan pentingnya komunikasi yang lebih empatik dari fasilitas pelayanan kesehatan. Berita mengenai meningkatnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kegawat daruratan di rumah sakit daerah menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan hanya pada satu rumah sakit, tetapi mencerminkan tantangan sistem pelayanan rumah sakit di Indonesia. Analisis BKPK Kementerian Kesehatan bahkan menunjukkan bahwa sentimen negatif masyarakat di media sosial didominasi oleh keluhan terhadap pelayanan IGD dan respon rumah sakit yang dinilai belum optimal. Menurut saya, masalah utamanya bukan sekedar keterlambatan pelayanan, melainkan belum optimalnya sistem pelayanan kegawat daruratan secara menyeluruh. Pada banyak rumah sakit daerah, IGD sering menghadapi lonjakan pasien yang tidak diimbangi dengan jumlah tenaga kesehatan, ruang observasi, tempat tidur rawat inap, maupun fasilitas penunjang yang memadai. Akibatnya terjadi antrian panjang, waktu tunggu meningkat, dan proses penanganan pasien menjadi lebih lambat. Jika ditelusuri lebih dalam, terdapat beberapa kemungkinan akar masalah. Pertama, kapasitas rumah sakit yang belum mampu mengimbangi peningkatan jumlah pasien rujukan, terutama setelah implementasi JKN yang memperluas akses masyarakat terhadap layanan rumah sakit. Kedua, koordinasi antar unit belum berjalan optimal. Tidak jarang pasien sebenarnya sudah selesai ditangani di IGD, tetapi tidak dapat dipindahkan karena ruang rawat inap penuh atau proses administrasi belum selesai. Kondisi ini menyebabkan terjadinya overcrowding di IGD. Temuan penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa kepadatan IGD dan lamanya length of stay berkaitan erat dengan penurunan mutu pelayanan dan meningkatnya risiko keselamatan pasien. Selain faktor operasional, aspek komunikasi juga menjadi akar masalah yang sering diabaikan. Dalam kondisi pelayanan yang padat, keluarga pasien membutuhkan informasi yang jelas mengenai kondisi pasien, alasan antrian, maupun rencana tindakan. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, persepsi masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit menjadi negatif meskipun tindakan medis sedang dilakukan sesuai prioritas klinik. Dampaknya terhadap mutu layanan sangat besar. Keterlambatan pelayanan dapat meningkatkan risiko kejadian tidak diharapkan, menurunkan kepuasan pasien, memperburuk citra rumah sakit, bahkan bisa menurunkan hasil akreditasi rumah sakit. Sehingga dalam hal ini, rumah sakit harus menekankan aspek keselamatan pasien dan pengalaman pasien. Dari sisi keberlanjutan organisasi, rumah sakit juga menghadapi risiko menurunnya kepercayaan masyarakat, berkurangnya jumlah kunjungan, meningkatnya pengaduan publik, hingga potensi masalah hukum. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan IGD tidak cukup hanya dengan menambah tenaga kesehatan, tetapi harus disertai pembenahan tata kelola, penguatan sistem rujukan, manajemen kapasitas tempat tidur, pemanfaatan sistem informasi rumah sakit, serta budaya komunikasi yang lebih empatik dan berorientasi pada pasien. Sebelum menentukan rekomendasi strategis, saya memandang bahwa pelayanan rumah sakit harus dibangun di atas 3 prinsip utama. Pertama, pelayanan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan etika, yang dalam perspektif Islam dikenal sebagai ihsan dan amanah, yaitu memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kepercayaan yang diberikan pasien. Kedua, pelayanan harus bersifat inklusif sehingga setiap pasien termasuk kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas maupun masyarakat dengan keterbatasan ekonomi memperoleh
memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan yang bermutu. Ketiga, rumah sakit juga perlu mengembangkan layanan yang memberikan nilai tambah agar mampu meningkatkan pengalaman pasien sekaligus menjaga keberlanjutan organisasi. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, saya mengusulkan beberapa keputusan strategis berikut, yaitu keputusan strategis yang pertama adalah membangun sistem manajemen kapasitas rumah sakit yang terintegrasi melalui Hospital Command Center dan Real-Time Bed Management Dashboard. Keputusan strategis yang kedua adalah konsep rumah sakit yang inklusif. Keputusan strategis ketiga adalah mengembangkan unit layanan bernilai tambah berbasis transformasi digital agar beban IGD dapat berkurang. Selain meningkatkan efisiensi, pengembangan layanan tersebut juga menjadi strategi value added service yang mampu meningkatkan kepuasan pasien, memperluas pangsa pasar rumah sakit, serta memperkuat keberlanjutan finansial tanpa mengurangi fokus pada mutu pelayanan. Apabila saya harus menentukan prioritas implementasi, maka urutannya adalah: pertama, membangun sistem manajemen kapasitas berbasis teknologi karena risikonya paling besar terhadap keselamatan pasien. Kedua, memperkuat pelayanan yang inklusif dan komunikasi kepada pasien karena berpengaruh langsung terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Dan ketiga, mengembangkan layanan bernilai tambah berbasis digital sebagai strategi jangka panjang, meningkatkan pengalaman pasien melalui digitalisasi. Jika saya berada pada posisi manajemen rumah sakit, keputusan yang menurut saya paling sulit adalah menentukan prioritas ketika sumber daya yang dimiliki tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan sekaligus. Di satu sisi, rumah sakit harus memberikan pelayanan yang cepat dan aman kepada setiap pasien. Namun di sisi lain, jumlah tenaga kesehatan, tempat tidur, maupun anggaran seringkali memiliki keterbatasan. Menurut saya, tantangan seorang pemimpin bukan hanya mengambil keputusan yang benar, tetapi juga berani memilih keputusan yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan pasien. Karena itu, saya akan memprioritaskan investasi pada sistem yang mampu memperbaiki alur pelayanan. Meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat oleh masyarakat seperti pembangunan gedung baru, saya percaya bahwa teknologi yang terintegrasi, koordinasi antar profesi yang baik, dan komunikasi yang terbuka akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Dari kasus ini, saya belajar bahwa mutu pelayanan rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh kompetensi tenaga kesehatan, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Sebagai calon manajer rumah sakit, saya ingin menjadi pemimpin yang mampu mengambil keputusan berdasarkan data, mempertimbangkan risiko secara objektif, tetapi tetap mengedepankan nilai kemanusiaan. Bagi saya, keberhasilan seseorang manajer rumah sakit itu bukan hanya diukur dari efisiensi atau pencapaian indikator kerja, tetapi juga dari kemampuannya menjaga amanah, menghadirkan pelayanan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, serta memastikan setiap inovasi benar-benar memberikan manfaat bagi pasien. Nilai inilah yang ingin saya pegang dalam menjalankan profesi sebagai pemimpin pelayanan kesehatan. Pada akhirnya, setiap keputusan yang diambil harus kembali pada tujuan utama rumah sakit, yaitu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berpusat pada pasien. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa rumah sakit masa depan tidak cukup hanya memiliki fasilitas yang modern. Rumah sakit harus mampu menghadirkan pelayanan yang aman, inklusif, berbasis teknologi, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ketika nilai kemanusiaan, inovasi, dan tata kelola yang baik berjalan secara seimbang, rumah sakit tidak hanya menjadi tempat mengobati penyakit, tetapi juga menjadi institusi yang membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.